Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang saya cintai dimanapun berada. Terima kasih sudah join Zoom yang mungkin bisa dibilang malam. Saya ingin uh, sharing terkait content creator planning for content production. Slide kedua yaitu planning for content production. Seiring berjalannya waktu, konten kreator itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar karena kita sudah memasuki era digital. Dan era digital itu tidak akan ada matinya. Bagaimana cara membuat konten kreator yang baik dan benar? Yang pertama kita harus meriset dan merencanakan konten dulu nih, secara umum dan secara khusus pada sektor event, pariwisata, atau apapun itu yang hmm, mungkin teman-teman lagi jalani. Yang kedua, ide untuk konten komunikasi dan pemasaran. Jadi kita harus tahu juga audiens kita itu mau dalam bentuk yang keempat, content planning template untuk membuat rencana produksi video, yaitu editorial planning yang bisa kita bikin. Jadi sebulan itu kita mau bikin konten apa aja nih. Itu bisa kita planning di content planning. Yang kelima, perancangan naskah dan storyboard untuk konten video maupun foto. Problematika awal mula setiap konten kreator itu kita selalu stuck dengan ide-ide apa yang mau kita bikin. Aduh, kita konten apa ya? Saya ada beberapa tips untuk teman-teman konten kreator semuanya. Cara riset konten itu yang pertama, kita bisa menganalisis kreator sejenis. Perhatikan tipe konten apa yang sering mereka posting dan jenis postingan apa yang paling sukses. Yang kedua, kita bisa untuk benchmark konten kreator, yaitu ikuti akun media sosial yang serupa dengan taste kamu dan perhatikan konten yang mereka posting. Yang ketiga, survei. Buatlah survei singkat dan sederhana untuk mengetahui apa yang pengen nih kamu ikutin dan kamu butuhkan. Yang keempat, tentu saja follow the trend. Pantau tren terbaru dan lihat bagaimana kamu bisa mengintegrasikan ke dalam konten media sosial kamu. Step by step content planning. Yang pertama, mengidentifikasi target audience. Mengetahui siapa target audiens kamu sangat penting, karena ini akan membantu kita menentukan jenis konten yang relevan dan menarik untuk mereka. Tentukan segmen target audiens seperti usia, jenis kelamin, lokasi, minat, dan perilaku. Tanyakan beberapa pertanyaan ini kepada diri kamu. Kita juga harus tahu tuh gimana konten-konten apa yang orang-orang sekarang minati. Yang ketiga, jenis konten apa yang secara historis berperforma baik dengan audiens kamu. Misalnya kalau teman-teman di sini semua kontennya apa ya sekarang, jedak-jeduk, gitu kan, sinematik, vlog, apapun itu. Yang keempat, bagaimana audiens kamu berbicara atau menampilkan diri mereka di media sosial. Menentukan topik. Setelah mengetahui target audiens, tentukan topik apa yang ingin dibahas. Tiga, menentukan jenis konten. Ada berbagai jenis konten media sosial seperti gambar, video, teks, infografis, dan lain-lain. Pilih jenis konten yang sesuai dengan topik dan target audiens. Menentukan jadwal. Setelah menentukan topik dan jenis konten, buatlah jadwal konten media sosial kamu. Tentukan frekuensi dan waktu posting yang tepat. Mungkin untuk sosial media Instagram itu waktu yang tepat bisa jadi jam pulang kantor, jam 6, jam 3 sore. Correct me if I'm wrong ya, guys. Bener nggak, guys? Tapi eh, kebanyakan orang-orang sosial media apa yang posting di sosial media itu pasti uploadnya setelah jam pulang kerja atau jam-jam istirahat. Jarang sih ada yang posting jam 10 pagi. Yang keempat adalah kita analisis dan evaluasi konten yang sudah kita publish ke publik. Setelah konten media sosial kamu diposting, jangan lupa untuk menganalisis dan mengevaluasi performa postingan kita. Analisis ini ngebantu banget
buat memahami jenis konten apa yang berhasil dan tidak berhasil, dan menentukan strategi yang lebih baik untuk kedepannya. Planning konten untuk travel creator. Yang pertama, tentukan topik dan tujuan. Apakah konten tersebut bertujuan untuk mempromosikan destinasi wisata di kotamu berlibur, memberikan tips traveling, atau memberikan informasi seputar wisata. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi target audiens kita juga. Apakah konten ini ditujukan untuk pelancong lokal atau internasional, ataukah untuk keluarga, pasangan, atau solo traveler. Kita lanjut ke scripting konten. Tentukan topik 3 detik pertama yang relatable, menarik, dan shareable. Contohnya kita ingin mempromosikan makanan nasi Padang. Dan saat ini sedang ada di rumah makan Payakumbuh atau pagi sore atau Lamut Ombak. Misalnya, tuliskan di script notes itu analisis keseimbangan antara penjelasan unique selling proposition, produk, dan daily stories. Usahakan untuk memberikan review yang jujur dan objektif agar memberikan kepercayaan kepada audiens. Selanjutnya kita harus menentukan dulu kita tuh mau hard selling atau soft selling. Kalau produknya unik, itu tuh hard selling. Kalau produknya yang udah biasa, ya bisa kita gunakan soft selling. Sebenarnya dua-duanya ini tergantung sih, bisa soft selling atau bisa hard selling. Yang keempat itu proses scripting diikuti dengan visualisasi, dengan video, dengan adanya script, akan memudahkan dalam proses produksi konten dengan menyediakan visual yang relevan. Jadi sebelum kita bikin konten itu, kita biasanya harus bikin yang pertama mood board dulu. Setelah mood boardnya jadi, baru kita bikin visual story-nya atau storyboard. Jadi gunanya itu tuh bisa untuk mendelivery ke klien kita. Contoh konten apa yang bakalan kita bikin. Outputnya sudah kelihatan dari situ. Dua. Yang ketiga baru script untuk voiceover atau alur ceritanya. Yang terakhir eksekusi. Mulailah untuk produksi konten tersebut. Setelah semua flow kita lakuin, baru kita eksekusi gitu teman-teman semuanya. Aplikasi rekomendasi untuk di konten planning. Pertama ada Spreadsheet, yang kedua ada Trello, ada Google Keep, dan Note.io. Kalau saya sendiri sih makanya Google Spreadsheet ya teman-teman. Dan untuk konten planning template-nya itu bisa kita cari di sosial media atau di Google. Sangat banyak sekarang materi-materi yang bisa kita ambil dari Google. Mungkin terkait konten planning, template-nya ada di sana. Jadi dari semua yang kita lakukan dari sharing knowledge malam ini, yaitu yang pertama, untuk mendelivery konten kreator yang baik dan benar, kita harus melakukan beberapa flow yang baik dan benar juga. Yang pertama, mungkin dari skripnya dulu, terus habis itu target audiensnya mau siapa, dan media sosial apa untuk output sharingnya, gitu teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya Pak Sigit. Perkenalkan sebelumnya saya Ebi. Gini-gini. Mm-mm. Ini kan tadi membahas tentang content creator planning for content production. Ya, Mas. Yang ingin saya tanyakan yaitu untuk saya sebagai pemula, apa sih tips atau step yang harus dilakukan untuk memulai membuat konten? Baik, terima kasih Mas Febrian Mandayu sudah bertanya. Tadi yang saya tangkap bagaimana cara membuat konten yang baik dan benar atau sesuai urutannya ya. Harus mengidentifikasi dulu target audiensnya mau seperti apa nih Mas Ebi. Misalnya Mas Ebi bergerak di bidang apa ya, wedding ya biasanya ya Mas Ebi. Kalau saya Ya, lihat dari Instagram yang sudah dikumpulkan di form sebelum kita webinar ini, kita harus mengidentifikasi dulu nih Mas Ebi, target audiensnya seperti apa, siapa audiensnya. Yang kedua, yang seperti tadi, kita harus membuat eh, konten itu mau ke soft selling atau hard selling. Kalau 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 outputnya seperti video, biasanya apalagi video wedding, biasanya kan itu storytelling. Jadi kita harus mempadatkan di skripnya. Skripnya harus seperti apa, Mas Ebi? Jadi dari awal sampai akhir. Mungkin begitu, Mas Ebi.
Terima kasih. Oh, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak semuanya. Perkenalkan nama saya Diva. Saya dari konten creator produk TikTok Permula. Saya ingin bertanya untuk Bapak Sigit Rizky, apakah konten yang lewat di FYP saya berpengaruh terhadap FYP konten yang akan saya tayangkan gitu. Misalnya konten FYP saya itu isinya beauty vlog, ya beauty gitu. Terus kalau misalnya saya bikin konten beauty juga, apakah menjadi FYP juga atau adakah hubungan antara seperti itu? Mohon dijawab Bapak, terima kasih. Terima kasih Mbak Diva sudah bertanya terkait konten-konten apa yang relate di FYP kita itu. Misalnya Mbak Diva kan bikinnya biasanya beauty vlogger, ya kan? Terus FYP Mbak Diva juga beauty vlogger. Nah, itu tuh sebenarnya itu based on search kita. Apa yang sering kita searching itu berpengaruh dengan algoritma sosial media kita. Misalnya kita sering searching apa namanya sepatu misalnya di Google sepatu apa gitu Nike New atau New Balance. Balance. Nah, itu tuh tanpa kita sadari ke Instagram kita itu tuh bisa untuk misalnya ada sponsor-sponsor gitu kan biasanya pasti dia keluar tuh ada kayak sepatu itu. Padahal kita jarang kalau di IG atau di TikTok itu tuh jarang buat nge-searching sepatu-sepatu itu atau produk-produk seperti itu. Jadi eh untuk FYP itu sebenarnya kembali lagi ke tadi biasanya Mbak Diva nge-searching apa di eh, TikTok atau di Instagram atau di Safari misalnya atau Google Chrome. Jadi search engine-nya itu menjadi satu kesatuan. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung di sharing session kita, di sharing session saya terkait content creator, planning for content production.